Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti dari media sosialmu, pelan-pelan akan membentuk dirimu. Baik, bismillah. Malam hari ini kita akan melanjutkan tema kita bulan ini, yaitu tentang agama. Malam hari ini kita belajar tentang agama dan media. Ini nanti ada materi-materi tentang media yang mungkin jadi salah satu problem besar di peradaban hari ini. Kan banyak sekarang seminar-seminar, diskusi-diskusi tentang problem yang ditimbulkan oleh media atau sosial media yang membuat kita gelisah. Nah, bagaimana hubungannya dengan wacana agama? Malam hari ini kita bahas itu. Baik, bismillah, disiapkan semua ubur rampenya, diawali dengan doa. Yang sudah ancang-ancang tidur ya doanya berbeda berarti. Ya. Oke, saya awali, bismillah. Media, ini dicari di buku saja ya, banyak. Definisinya media itu apa? Itu nanti di buku-buku banyak. Saya ambil yang paling sederhana saja, ya media itu sarana, hari ini ya definisi umumnya, yang digunakan untuk komunikasi massa. Surat kabar, majalah, periklanan, radio, TV, dan lain sebagainya, internet, dan lain sebagainya, HP, gadget, dan lain sebagainya. Itu yang kita kenal hari ini dengan istilah media. Ya meskipun secara harafiah itu bisa kita artikan media itu ya perantara. Jadi dia alat yang kita pakai yang ada tujuan memudahkan kita, membantu kita. Misalnya mikrofon ini itu ya media bagi saya untuk menyampaikan gagasan, untuk bicara, biar kalian dengar. Saya membayangkan ngaji ini kalau tidak pakai mikrofon itu kamu puyeng mesti kan. Saya pakai mikrofon ini aja kamu antara dengar dan tidak. Apalagi kalau saya pas setengah-setengah ngantuk itu kan kamu iki ngomong apa Pak Faiz nggak nangkep, nggak jelas. Apalagi tidak pakai mikrofon. Nah, berarti ini media bagi saya. Itu definisi harafiahnya. Cuma kalau hari ini yang disebut media itu sarana untuk komunikasi massa. Yaitu tadi TV, surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Biasanya secara umum dipakai untuk 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga hiburan. Saya tidak tahu teman-teman hari ini pakai media apa, kemudian diartikulasikan untuk apa? Informasikah, pendidikankah, atau hiburankah? Sementara studi media itu bisa, studi media berarti belajar tentang media. Ini mungkin teman-teman yang jurusan media. Bisa produk media, produknya, representasinya, narasinya, isinya. Bisa organisasinya. Organisasi media berarti produksinya, distribusinya, pemasarannya, peraturan-peraturannya. Bisa tentang audien dan penggunaannya. Berarti malam hari ini kita belajar agama dan media itu ya berhubungan dengan penggunaan dan audiennya. Kita ada di wilayah yang ketiga. Ya, yang pertama dan yang kedua ya nanti yang ahli media yang membahas itu.
Jadi inilah definisinya. Saya agak cepat saja karena teman-teman bisa baca di buku-buku. Nah, sekarang tipologi penggunanya. Ada teori dari filosof dulu pernah kita bahas namanya Stuart Hall. Jadi kata dia, pengguna media itu tipologinya ada 8. Yang pertama, passing time, daripada nganggur, buang-buang waktu, itu passing time. Ngapain ya enaknya, sudahlah nonton TV aja. Sudahlah Instagraman, yuk Facebookan, yuk, itu passing time. Nggak ada tujuannya, ya cuma biar waktunya lewat saja. Nanti ada companionship. Companionship itu ya untuk menemani kita sehari-hari. Tidak ada hari tanpa gadget misalnya. Kenapa? Yo, ini manfaatnya banyak Pak, kemana-mana saya bawa. Kemudian ada escape katalistik. Jadi untuk pelarian. Kalian kalau pas lagi sumpeknya luar biasa, ya nonton TV lah. Baca Twitter lah, ya meskipun saya tidak jamin sumpeknya hilang. Kalau hari ini baca Twitter mungkin kamu nambah masalah, tambah sumpek lagi. Urusan sekarang apa-apa, misalnya wah orang gegeran kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kan kamu sumpek, rame isinya itu. Maunya escape katalistik, tapi ternyata ya enggak. Tapi ada yang kesana. Jadi untuk membuat kita lari, terbebas, itu di antara fungsinya media. Itu fungsi hiburan sebentar. Ada yang enjoyment, memang menikmati, memang hobi, memang suka. Ya kalau enjoyment itu lagi galau atau hobinya ke sana, sukanya itu enjoyment namanya. Pak, saya pelarian kok Pak, hiburan sementara. Oh kok terus-terusan nonton itu namanya bukan hobi, sementara pelarian, tapi ya hobinya memang itu. Itu namanya enjoyment. Jadi kamu menikmatinya. Atau social interaction. Nah, social interaction ini ya hubungan sosial. Kalau sekarang ya WhatsApp, Twitter, kemudian Facebook. Kalau zaman dulu mungkin radio dan lain sebagainya. Zaman saya mahasiswa itu masih radio. Nanti nelpon ke penyiarnya, titip salam ya buat ini. Sekarang tidak ada ya begitu. Kalau dulu ada, dulu acara-acara favorit yang kita bisa titip salam. Kalau sekarang kan ngapain titip salam lewat radio, ngirim langsung lewat WA. Nah ini, tapi ya memang fungsinya itu antara lain social interaction. Untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, relaxation. Untuk relax, santai-santai. Yang ketujuh, yang ketujuh dan yang kedelapan ini yang agak serius. Information dan excitement. Information itu nambah ilmu, nambah wawasan, nambah informasi. Excitement itu untuk jadi pendorong kita. Kita jadi tercerahkan kemudian melakukan hal-hal yang baru dan baik. Itu namanya excitement. Jadi ini tipologi pengguna media. Teman-teman boleh introspeksi ya. Saya termasuk pengguna yang mana? Pak, saya dari 8 itu, saya ada di 6, Pak. 6-6-nya. Kecuali yang 7 dan 8. Ya untuk buang waktu, ya seneng-seneng, ya relaxation, enjoyment. Kecuali information dan excitement. Mungkin begitu. Tapi ya silahkan kalian milih. Mungkin ada yang kombinasi 3 dan 5, Pak. Saya 7 dan 1, ya monggo saja. Ini untuk evaluasi kalian. Ya paling tidak nanti kita bisa ngukur ternyata hidupku sebagian besar ada di dunia media. Yuk kita lanjutkan. Pengaruhnya. Meskipun tadi sebagian besar semacam
santai, menikmati dan hiburan, ternyata ya pengaruhnya media besar. Ada pengaruh kognitif, ada pengaruh afektif, ada pengaruh behavioral. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti dari media sosialmu, pelan-pelan akan membentuk dirimu. Baik secara kognitif, afektif, maupun behavioral. Ya seperti kemarin loh, misalnya kalian terbiasa mendengarkan yang horor-horor misalnya. Oh, itu kan membentuk dirimu, mindsetmu, jadi nanti jalan-jalan di mana gelap sedikit, wah rasanya kok merinding ya Pak. Nah, itu behaviormu terbentuk dari apa yang kamu ikuti, kamu dengar. Terbiasa mengikuti perdebatan politik, oh nanti ada apa-apa diarahkan ke politik. Ada orang ngangkat jari, dilihat ini jarinya 1 apa 2, ini jarinya itu. Nah itu pikiranmu ke politik terus. Nah, jadi jangan dikira meskipun hanya santai-santai untuk menghabiskan waktu saja tidak berpengaruh padamu. Pasti ada pengaruhnya. Itu makanya ya kamu juga harus mulai ngukur, mulai hati-hati. Ada efek kognitif. Efek kognitif itu ya sifatnya informatif saja. Informasi apa yang kamu inputkan dalam kepalamu dari media massa, tentang apa saja, sifatnya informatif. Kemudian ada efek afektif. Afeksi itu efek rasa. Ketika kalian mendengarkan atau mengikuti, membaca, melihat media massa, yang kamu rasakan apa? Itu kalau di teori afeksi itu ada setidaknya 4 hal yang berpengaruh. Yang pertama suasana emosional, yang kedua skema kognitif, yang ketiga situasi terpaan, yang keempat predisposisi individu. Ini teori beneran dari dunia media ya. Yang pertama situasi emosional. Ketika kalian mengikuti media, situasi emosional menentukan apa yang kamu rasakan. Misalnya kalian orangnya mudah tersentuh, mudah terharu, agak cengeng. Nonton film drama, pola Korea, apa India, apa yang romantis-romantis, dramatis. Nah, itu nonton sebentar kamu sudah nangis, tidak karu-karuan. Wah, kayak orang habis apa itu. Itu situasi emosional. Tapi kalau kamu pas jengkel, ya nonton mesra-mesraan, romantis-romantisan, ya paling kamu bilangnya, ngapain itu, tidak masuk akal itu. Kamu misalnya begitu, alah bucin amat, gitu aja. Itu situasi emosional menentukan. Jadi yang lain kagum, kamu malah tersinggung misalnya. Itu situasi emosional. Kemudian skema kognitif. Skema kognitif itu pola-pola berpikirmu, itu juga menentukan. Kalian misalnya nonton film yang isinya ngeri-ngeri, sadis-sadis, kasihan-kasihan. Tapi kan kamu tahan nontonnya. Kenapa? Kamu tahu bahwa nanti akhirnya happy ending. Nah, itu namanya situasi kognitifmu. Ada skema kognitif, kamu ngerti. Jadi misalnya ada orang dipukuli sampai bonyok semua misalnya, terus enggak apa-apa, itu cuma acting pura-pura. Itu tenang saja nanti. Itu kan kognisimu yang bilang begitu. Jadi juga menentukan. Jadi pikiranmu menentukan rasamu ketika berinteraksi dengan media. Kamu sedang senang, sedang bahagia, dengan kamu sedang jengkel, sedih, banyak masalah. Terus kamu baca berita tentang pemilu misalnya. Itu coba kamu rasakan bedanya. Kamu baru dapat nilai A ujian, terus baca berita tentang pemilu, dengan kamu tidak lulus ujian terus baca berita tentang pemilu. Coba rasakan bedanya. Akan jauh berbeda. Suasana emosi. Skema kognitif itu polanya. Kalau situasi terpaan itu kondisi sekelilingmu.
Ya kayak tadi ya, misalnya kamu sedang nonton film horor, lagi asik-asiknya nonton, terus tiba-tiba ada barang jatuh di belakangmu, duar itu. Wah, kamu mesti kagetnya luar biasa. Kamu anggap rumahmu juga banyak hantunya. Itu namanya situasi terpaan. Baru seneng-senengnya nonton drakor yang romantis-romantis, begitu masuk kuliah, ada teman kok kedip-kedip padaku ya. Wah, ini jatuh cinta dia mesti padaku ini. Loh, kan senyum-senyum lagi. Wah, itu terus kamu GR luar biasa. Itu namanya situasi terpaan. Kamu baru nonton itu masalahnya, gitu loh. Jadi situasi sekeliling menentukan yang kalian rasakan. Kemudian ada juga predisposisi individu. Predisposisi individu itu wataknya orang. Ada orang itu sinis, ada orang itu romantis, ada orang itu. Ada orang yang tidak bisa diajak bergurau, serius terus. Nonton film ya serius. Nonton film bunuh-bunuhan misalnya, tiba-tiba dia teriak-teriak, Allah itu bohongan, tidak mati beneran. Iya, semua juga ngerti ya, ngapain tidak teriak-teriak begitu. Ya biasa saja, ngapa. Wong ya memang film. Nah, ini namanya predisposisi. Tapi ya memang ada orang yang seperti itu modelnya. Tidak masuk akal itu. Masa ada orang bisa terbang? Ya tidak apa-apa, ya semua juga tahu wong itu fiksi. Nah, ini predisposisi. Jadi media juga ada efek afeksinya, yang itu dipengaruhi oleh suasana emosi, skema kognisi, situasi terpaan, dan juga predisposisi. Yang ketiga ada juga efek behavioralnya, pengaruhnya pada perilaku. Makanya kan banyak orang bilang, anak-anak kecil jangan lihat adegan-adegan kekerasan deh. Kuatirnya ikut membentuk perilaku. Jangan sering lihat yang jelek-jelek lah, jangan sering lihat yang begitu-begitulah. Bisa mempengaruhi kita. Inilah pengaruh media. Zaman saya dulu, zaman Orde Baru, bahkan pernah ada dilarang mendengarkan lagu-lagu cengeng. Karena khawatirnya nanti mempengaruhi diri jadi tidak semangat. Ya karena memang ada pengaruhnya. Meskipun saya juga tidak tahu lagu cengeng itu yang kayak gimana kategorinya. Karena mungkin cengeng bagi kamu tapi indah bagi saya, bisa saja begitu. Nah, ini namanya efek behavioral. Media itu ada efeknya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini melanjutkan Stuart Hall tadi ya, bahwa media itu punya peran dan punya kekuatan dalam kehidupan kita. Ini sebelum ketemu dengan agama. Apa saja antara lain peran media? Ini yang disebut media function, perannya agama. Yang pertama apa? Membangun nilai. Baik buruk itu bisa kita sebarkan, kita propagandakan, kita promosikan lewat media. Mana pantas, mana tidak pantas. Itu media lebih efektif untuk mengkampanyekannya. Jadi membangun nilai. Yang kedua, meyakinkan orang. Meyakinkan audien. Itu lebih enak pakai media sudah. Kita sering sekali termakan iklan, propaganda, dan lain sebagainya lewat media. Kalau diberitahu biasa-biasa ini masuknya sulit, tapi begitu bolak-balik tampil di iklan, bahkan kita hafal kata-kata detailnya dari iklan itu. Nah, ini kuatnya peran media. Yang ketiga, peran media adalah sharing same interest. Melahirkan berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama. Nanti melahirkan namanya budaya populer. Kadang-kadang membuat hegemoni. Hegemoni itu mendominasi.
gaya ini, gaya itu kan kadang-kadang mendominasi. Sekarang trennya apa ya? Sekarang musimnya apa ya? Nah, itu bisa melahirkan budaya-budaya populer, apa yang ada di media. Selain peran, media juga punya power. Jadi kalau tadi namanya media function, membangun nilai, meyakinkan audiens, sharing same interest, nanti ada media power. Media power itu kekuatannya. Media. Kekuatan media apa? Mengarahkan perhatian publik. Kita itu sering tidak sadar loh, disetir oleh media. Seolah-olah ini loh masalah yang penting. Ini loh masalah yang luar biasa. Dipilihkan oleh media. Padahal mungkin ada banyak hal yang lebih penting. Tapi kita lebih milih itu. Kenapa? Yang viral itu. Yang membuat viral siapa? Media. Di-highlight terus, di-framing terus. Nah, itu kekuatannya media. Jadi penting tidak penting sekarang bisa ditentukan oleh media. Kemudian membelah masyarakat. Ini istilahnya agak membelah masyarakat itu media bisa punya power untuk memecah masyarakat. Kubu sini dipanas-panasi, kubu sini dibuat itu, terus kita tambah terpecah-pecah. Itu kekuatannya media. Melanggengkan status quo, media juga bisa. Dia punya power, apalagi media miliknya yang punya kekuasaan misalnya. Ya dia akan berperan melanggengkan status quo. Yang keempat, media punya power polisemi, menciptakan tanda baru dengan makna baru. Nah, menciptakan simbol-simbol baru dengan makna yang baru, istilah-istilah yang baru. Oh, sekarang kan banyak sekali istilah-istilah yang dulu tidak ada, sekarang ada. Jomblo, kepo, apalagi yang belakangan viral itu. Banyak sekali. Itu yang disebut kekuatan polisemi. Yang semula artinya apa, tapi oleh media disetir dengan makna baru, dengan arti yang baru. Saya tidak tahu gemo itu artinya apa. Sekarang viral sekali, tak cari-cari di kamus agak sulit ini. Itu yang disebut polisemi. Dulu maknanya apa, sekarang apa. Jadi parameternya sudah gemoy dan belum gemoy itu apa, aku ya orang ngerti. Tapi kan di mana-mana orang pakai kata-kata itu. Itu kekuatannya media. Kemudian media juga punya kuasa menciptakan framework, kerangka-kerangka untuk memahami. Oh, kalau begini pemahamannya begini, kalau begitu pemahamannya begini. Kadang-kadang disetir, kita diarahkan. Mungkin di negara tertentu diarahkan untuk memahami bahwa konflik Palestina-Israel itu kita harus membenci Palestinanya atau Hamasnya, negara tertentu. Di negara yang lain diciptakan frame bahwa itu tetap Israelnya yang kurang ajar. Nanti di bagian lain mungkin di frame berbeda lagi. Itu permainannya Amerika. Ini yang disebut framework interpretation. Jadi media punya power untuk mengarahkan cara pandang kita. Nanti kalau ada orang yang punya pendapat berbeda, tidak ditampilkan, komen di drop, diganti yang cocok-cocok saja, sehingga orang menganggap yang benar yang seperti ini. Itulah media power. Jadi kuasanya media.